Risty Tagor penuhi panggilan KPAI atas aduan mantan suaminya Stuart Collin yang meminta solusi atas kepengurusan anak mereka. Lantas, seperti apakah pihak KPAI memediasi kemelut mantan suami istri ini? Benarkah saking rindunya Stuart sampai mengedit foto anaknya yang diambil dari Instagram Risty? Apa kata pihak Risty ketika Stuart menganggap Risty selalu mempersulit dirinya bertemu sang buah hati? Kemelut rumah tangga Risty Tagor dan Stuart Collin tampaknya masih jauh dari kata usai. Selain mengajukan banding terkait putusan cerai mereka, Stuart Collin juga mengadu ke KPAI terkait pola pengasuhan sang buah hati tercinta. Merasa dihalang-halangi untuk bertemu sang putra, Arkana Rafif Bisari, Stuart meminta bantuan KPAI untuk memediasi. Dan Rabu kemarin sekitar pukul 2 siang, Risty beserta keluarga dan kuasa hukumnya memenuhi panggilan KPAI. Lantas, apa hasil dari pertemuan Risty dengan pihak KPAI kemarin itu? Benarkah Risty sepakat melakukan mediasi dengan Stuart Collin untuk menemukan kesepahaman terkait pola asuh anak mereka? Risty, sudah ada penandatanganan menyetujui penyelesaian ini melalui mediasi di KPAI. Artinya ini satu tahap menuju proses mediasi. Salah satu langkahnya adalah proses pertemuan, tidak untuk kepentingan konfrontir apa yang ada di belakang, tetapi kepentingan mencari jalan ke depannya dengan jalan saling memberi dan juga saling menerima. Keinginan Stu yang paling mendalam adalah tidak dihalang-halangi, tidak dihambat akses untuk bertemu dengan anaknya. Tetapi ketika dia sebagai ayah ingin mencurahkan perhatian, mencurahkan kasih sayang, jangan dihambat-hambat, jangan dihalang-halang. Ketika anaknya itu lahir, Stu tidak dapat pemberitahuan atau kabar anaknya lahir. Kapan aku mempersulit dia ketemu anak-anak? Kapan? Stu tahu Risty melahirkan itu pada saat sidang pemeriksaan saksi dari pihak Risty. Sorenya kita tunggu kan sampai jam 4, semua teman-teman media juga tahu. Dia nggak datang kan, malah datangnya pas mau maghrib ya. Jadi nggak bisa sesuka-suka dia. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu hari ini dia dipanggil apa segala macam. Gue juga baru tahu dari tadi Mbak ngomong gitu kan. Jadi ya buat gue sih setelahnya dia dipanggil dari KPAI ya semoga ada jalan keluar masing-masing yang terenak lah gitu. Gue berharap sih seperti itu aja. Gue juga udah kangen banget sama anak gue. Meski telah bersepakat untuk melakukan mediasi, namun pihak Stuart dan Risty masih sama-sama bersikukuh dengan pernyataan masing-masing. Stuart yang sejauh ini baru sekali bertemu dengan anaknya mengaku sangat rindu dan begitu sulit untuk bertemu sang putra tercinta. Bahkan untuk melepas rasa rindu itu, Stuart sengaja mengambil foto si buah hati dari Instagram Risty dan kemudian diedit hingga dipajang sebagai wallpaper di telepon genggamnya. Namun bila melihat pengakuan Risty tentang kehamilannya beberapa waktu lalu, lantas ada apakah sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah hal ini yang membuat belum adanya kesepahaman soal hak asuh anak? Kangen banget Mbak. Ya kemarin aja kan gue ketemu aja belum bisa gendong, nangis nggak kuat, baru abis itu gue tahanin diri gue baru bisa gendong gitu. Saat ini sih gue cuma bisa ngeliat anak gue di Instagram doang ya. Terus juga ada orang suka mention ke gue, "Kak, ini lucu banget anaknya, Kak, itu segala macem, matanya bagus," gitu ya. Ya, alhamdulillah yang penting dia sehat-sehat aja lah. Ternyata dia mengucapkan bahwa saya menyesal titik-titik saya masuk di kamu sampai kamu hamil. Dan itu adalah kata-kata yang, aduh ini kalau diingetin ya, it hurts for me, it really hurts gitu buat perempuan yang hamil. Dan setelah semua yang dikerjakan, terus ngelihat lahirlah Arkana yang lucu, baru menyesal, baru bilang bahwa itu anak saya, rasanya aku butuh proses untuk menerima itu. Saya sampai detik ini keluarga gue aja belum pernah ketemu sama sekali gitu kan. Jadi gue juga ya di satu sisi gue dipush sama keluarga gue karena mereka mau lihat anak gue gitu kan. Di sisi mau gimana pun juga gue gak akan ngejek-jekin Risty ya, karena juga dia kan ibu dari anak gue juga gitu. Kapan dia membatasi, kapan dia menghalangi, itu aja. Kalau dia datang waktunya pas ya kan, seperti yang sudah disepakati, pasti dibukain pintu. Jangan datang maghrib, datang malam-malam. Malah kondisinya datang di hari Senin
Selasa, Senin sampai Jumat, yang dimana di situ ada arsen, ya kan. Sedangkan arsen ini kan sudah tidak mau bertemu dengan Stuart lagi. Di sela-sela persoalan hak asuh anak, Stuart Collin juga disibukkan dengan ujian paket C. Lalu benarkah semangat Stuart mendapatkan ijazah SMA dilakukan demi mewujudkan janjinya pada Risti agar bisa bersekolah di penerbangan dan menjadi seorang pilot? Apa pula kata pihak Risti terkait ujian paket C yang tengah dijalani Stuart Collin? Benarkah Risti justru merasa tertipu karena sebelumnya Stuart mengaku telah mendaftar sekolah penerbangan sementara ia justru baru menjalani ujian paket C sekarang? Kalau hari ini itu bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris ya nggak begitu susah banget lah, masih bisa. Lebih baik lulus karena ujian paket C dibanding nggak pernah mencoba udah gitu beli ijazah bodong gitu kan. Jadi kan insya Allah gue minta doanya buat semuanya. Gue sih ngejar tahun ini kalau bisa gue kerja dulu, nanti tahun depannya pas gue barengan dengan cabut pen sambil healing ya gue bisa sekolah penerbangan. Satu faktornya juga karena udah punya anak kali ya, jadi pola pikirnya juga gue udah kayak di rumah gitu udah kayak mikir sekarang gue udah jadi bapak, anak gue masih kecil sekarang, mumpung masih kecil belum butuh biaya yang lebih banyak lagi kayak sekolah dan segala macam gitu. Jadi gue bener-bener oke, gue harus stop main-main, gue mau kerja gitu. Dan gue lihat juga industri di bidang entertainment ini dari awal gue naik ya sekarang turun, naik lagi, mendatar gitu aja. Jadi gue nggak mau terjebak di dalam dunia entertainment gitu. Dia cuma bilang, dulu dia bilang mau masuk pilot. Kalau pilot itu kan syaratnya kan paling tidak lulus SMA ya, kita semua tahu. Dia bilang udah daftar, terus katanya nggak jadi masuk pilot karena uangnya kepake buat pestanya sama Risti. Nah ternyata sekarang baru kejar paket C. Sekarang yang bohong siapa? Berarti dulu dia bener nggak tuh udah daftar pilot? Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa nasib ketiga putri pasca ditinggal Irma Bule, pedangdut yang meninggal setelah digigit ular king cobra? Bagaimana pula kelanjutan kasus dugaan pelecehan lambang negara oleh Zaskia Gotik? Benarkah kasus ini membuat Zaskia sepi tawaran pekerjaan?